Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bangun dan untuk bertemu di sini dalam rangka mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sadiarjo, yang pada kesempatan ini beliau mengambil judul Pemurnian Diri. Tentu ini judul yang luar biasa menarik buat kita, karena semua daripada kita ini mengharapkan diri kita ini murni, bersih dari segala macam kotoran-kotoran hati dan segala macam kotoran lainnya. Yuk kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh beliau. Kepada beliau, Pak Ustadz Sadiarjo, kami persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita sampaikan dan sambungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Selanjutnya saya mohon maaf pada hari ini, terutama buat senior-senior saya yang luar biasa, harusnya nggak pantas saya ada di sini gitu untuk menyampaikan. Ini sekedar bukan tausiah, tapi saya hanya ya kita sharing, kita muzakarah dengan apa-apa yang kita bisa sampaikan. Semua itu jauh dari kesempurnaan apa yang akan saya sampaikan. Saya mohon untuk di presentasinya ya Pak ya, bisa ya? Udah di-share belum Pak? Oke, terlihat ya, udah ya? Terlihat Pak? Belum. Oh, belum kelihatan. Ya, kelihatan. Udah ya? Oke. Jadi baiklah, hari ini saya menyampaikan masalah pemurnian diri. Pemurnian diri dalam kenapa saya mengambil tema ini, itu dasar pemikirannya adalah melihat dari ayat yang pertama turun, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surat Al-Alaq ini timbul pertanyaan diri saya, bahwa kenapa Allah turunkan surat Al-Alaq yang secara utuh itu 19 ayat, tapi Allah turunkan berangsur dengan 5 ayat di awal.
Pertama bahwa Iqra yang pertama seakan-akan menunjukkan bahwa Bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu tentang penciptaan Allah seluruhnya yang ada di luar diri manusia, termasuk diri manusia itu sendiri. Ini menandakan bahwa kita membaca eksternal diri. Ayat keduanya, khalaqal insana min alaq, itu menandakan bahwa ini internal. Karena apa yang dibaca itu adalah ke dalam darah atau darah itu ada di dalam diri kita sendiri. Iqra rabbukal akram menandakan bahwa kita membaca, meyakini dan memastikan bahwa Allah sangat mulia dan ingin memuliakan manusia itu sendiri. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Jadi jelas sekali bahwa Allah ingin memuliakan dan manusia memastikan bahwa Allah memang sangat mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Targetnya adalah membuat manusia yang tadinya tidak tahu, Allah jadikan tahu. Masya Allah. Lantas, apakah kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, itu telah melakukan hal sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Membaca yang di luar dan membaca yang di dalam. Lalu lakukan pencatatan setiap apapun yang kita dapatkan. Dari situ tongkat estafet berjalan. Setelah dengan catatan tadi, maka untuk selanjutnya dapat diberikan pengetahuan kepada generasi-generasi selanjutnya. Saya mereferensi juga ngelihat ayat 14 dari surat Al-Isra. Iqra kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada perintah Allah pun juga suruh membaca kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi sebetulnya kita tahu di mana kelebihan dan kekurangan kita selama menjalani kehidupan yang Allah berikan ini. Lalu saya referensikan juga dasar pemilikan saya bahwa Al-A'raf ayat 172 ini jelas banget ada perjanjian antara manusia itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Kita menjawab, syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi dan kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Dalam surat At-Tariq ayat 5-8 ada yang menggelitik. Mungkin kalau ibadah-ibadah mahdoh banyak kita telah taat mengerjakannya apa yang diperintahkan Allah. Tapi untuk ibadah-ibadah lain, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini sebetulnya kalimat perintah. Maka setiap manusia hendaklah memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dan seterusnya. Terus di surat Abasyah 23 dan 24 ayatnya, kalla lamma yaghdima amarah falyanzuril insanu ila ta'ami.
ini kita juga banyak lalai. Falyanzuril insanu mimma khuliq dan falyanzuril insanu ila ta'ami. Ada kewajiban kita untuk memahami dari apa kita diciptakan, dan ada kewajiban kita makan apa kita hari ini dan bagaimana cara makan kita. Nah, terus lanjutnya, ini saya mengambil referensi dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini inti dari kenapa Allah menciptakan kita semua, tidak lain dan tidak bukan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Di sisi lain juga surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Di surat At-Tin ayat 4 dan 5, ini satu ketetapan sungguh banget, nggak mungkin enggak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin. Allah ciptakan manusia itu memang subhanallah. Maha suci Allah bahwa kita diciptakan Allah adalah sebagai makhluk sebaik-baiknya ciptaan. Tapi justru manusia itulah tsumma radatnahu asfala safilin. Jadi kita sendiri yang merendahkan posisi kita. Allah ciptakan manusia itu luar biasa. Tapi justru manusia itu sendirilah yang membuat jadi kita tidak luar biasa. Saya juga merefer bahwa bercerita tentang bagaimana asal-usulnya manusia ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama yang dikatakan Allah. Di mana mungkin ini cerita sering kita dengar bahwa dari bangsa jin dan malaikat lalu Allah ciptakan Adam. Lalu disuruh semua itu bersujud di hadapan Adam. Tapi seluruh malaikat dan sebagian bangsa jin itu sujud. Dan sebagian lagi tidak sujud. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia lebih sempurna, lebih baik dari orang yang disujudkan. Dia lupa bahwa yang memerintahkan sujud itu adalah Allah itu sendiri. Sama seperti kalau diandai kata, kita ambil analoginya, kalau seorang anak menginjak orang tua, pasti durhaka. Tapi kalau orang tua yang suruh nginjak-nginjak badannya, insya Allah anak itu malah mendapat pahala kan. Nah, ini tidak dilakukan oleh jin. Nah, jin yang membangkang itulah disebut iblis. Sementara jin yang tidak membangkang sama seperti manusia yang sebagai objek, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan karena kelebihan jin itu adalah dia menularkan sisi buruk kesombongan, maka tidak lain dan tidak bukan yang paling utama tugas iblis adalah bagaimana menularkan kesombongan kepada manusia dan jin sehingga mereka dapat bergabung bersama-sama di neraka kelak. Karena dia sudah pasti, tapi dikatakan bahwa karena Allah, ya kan? Ini jin bilang, si iblis ini katakan di surat Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Kalau kita perhatikan di surat Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tapi mukhlisin di sini berbeda dengan mukhlasin. Yang tidak atau yang tidak mungkin bisa tergoda oleh iblis adalah orang-orang mukhlasin.
potensi untuk digoda ada pada mukhlisin. Nah, di sini yang jadi pembahasan kita bahwa proses untuk menjadi mukhlasin kita harus mukhlisin. Jadi ada satu fase yang harus kita lalui. Bagaimana kita mencapai mukhlasin yang saat sekarang kita masih dalam proses mukhlisin. Kita beribadah kepada Allah, kita melakukan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa. Insya Allah beberapa hari ke depan, yaitu mungkin sebulan lebih dikit gitu ya, kita akan menjalankan ibadah kita di Ramadan. Lalu haji atau umroh bagi siapa yang Allah izinkan untuk melakukan ibadah haji maupun umroh. Nah, topik pembahasan kita adalah bagaimana apa itu mukhlisin dan apa itu mukhlasin. Pertama kita lihat bahwa pemurnian dalam ibadah. Pemurnian dalam ibadah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa malaikat bersujud kepada Adam. Nah, iblis selalu menularkan tugasnya para nabi atau al-anbiya dalam 25 rasul. Ini mungkin nanti bisa di cross check. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21. Yang unik kalau dilihat apa sih isinya surat Al-Anbiya? Kalau kita lihat dari sisi, nggak usah isi dalam secara verbal atau makna dari surat Al-Anbiya dan ayat-ayat yang tergambar di sana. Tapi kita bisa lihat Al-Anbiya aja, suratnya aja. Berapa sih jumlah ayat surat Al-Anbiya? Kalau kita perhatikan surat Al-Anbiya itu jumlahnya 112. 112 kalau kita lihat isi dari surat ke-112 itu adalah suratnya Al-Ikhlas. Jadi ini sesuatu proses yang pasti ada informasi yang ingin Allah sampaikan dengan simbol numeriknya Quran. Jadi dari surat Al-Anbiya ini berjumlah 112. Dan kebetulan sekali 112 tadi, kita anggap kebetulan karena ini kan sesuatu yang harus diuji. Jumlah ayatnya 112 itu adalah 4 ayat. Tools yang digunakan para al-anbiya, para nabi itu ada 4 tools. Ya, tools yang digunakan adalah Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Jabur, Allah menurunkan Injil, dan Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai penyempurna. Nah, dari sini iblis jelas lawannya mukhlasin adalah kesombongan. Jadi ikhlas adalah lawannya kesombongan. Kesombongan ini ditularkan jadi dari para nabi, orang-orang mukhlasin berusaha untuk mempengaruhi, berusaha bagaimana manusia dan jin untuk tetap ikhlas. Sementara iblis selalu berpacu untuk menciptakan kesombongan di muka bumi ini. Peperangan antara manusia dan jin ini menghasilkan ada orang-orang yang prosesnya mukhlisin menjadi mukhlasin. Nah, manusia dan jin yang sudah tertular disebutnya syaitan. Syaitan itu adalah bagian dari regenerasinya iblis. Jadi ada manusia yang dikatakan waswisu fi sudurin nas. Jadi membisikkan, menyampaikan waswas. Fi sudur ke dalam sudur manusia dan jin. Minal jin natiwanas dari bangsa manusia dan jin. Jadi kalau mau lihat manusia yang telah menjadi syaitan, kita mau lihat, coba aja orang yang suka menghasut, orang yang suka mempengaruhi, menakut-nakuti, bikin hoax dan segala macam, itu adalah kalau saya bilang itulah syaitan-syaitan yang tampak. Seorang suka menggibah, memfitnah, memutarbalikan fakta, itulah hasil-hasil dari kesombongannya yang ditularkan oleh iblis laknatullah. Apa sih yang dijadikan cirinya?
Orang sombong, kata Rasul, merasa dirinya paling benar satu. Tidak dapat menerima kebenaran dari siapapun dan merendahkan orang lain. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Inilah intinya iblis. Nah, orang mukhlasin cirinya tidak merasa paling benar. Bisa menerima kebenaran dari siapapun juga. Tidak merendahkan orang lain. Nah, ini yang harus kita sama-sama tanyakan. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa dari 25 Rasul tergambar sebagai surat ke-21 adalah Al-Anbiya, para nabi, yang mana isi dari Al-Anbiya itu 112, jadi Al-Ikhlas, yang memiliki 4 ayat. Kok sepertinya ini bukan sesuatu hal yang bisa kita anggap remeh sebagai kunci. Maka dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu sepertiganya Quran. Jadi para Al-Anbiya mengajarkan keikhlasan yang dimodali dengan kitab-kitab, yaitu 4 kitab. Nah, bagaimana kondisi pemurnian dalam ibadah? Kalau kita perhatikan bahwa kembali dari Al-Anbiya itu menurunkan risalah kepada kaum. Nah, dibantu oleh malaikat dari kaumnya Taurat, yaitu kaumnya Nabi Musa, Zabur, yaitu kaumnya Nabi Daud, Injil, dan kaumnya Nabi Isa. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa semuanya ketiga kitab yang diturunkan terdahulu itu banyak sekali campur tangan buah dari iblis tadi. Dia mempengaruhi, lalu dipengaruhi. Jadi begitu pada saat Nabi Musa masih hidup, mereka masih bisa taat. Bahkan waktu masih Nabi Musa masih hidup pun, begitu dia ke Gunung Sinai, tapi di bawahnya kaumnya aja sudah berubah. Ya, yang diprakarsai oleh Musa Samiri. Nah, ini kalau saya lihat bagian ini menerangkan bahwa telah terjadi modifikasi kepada 3 kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tapi ada orang yang masih lurus, yaitu mereka yang tetap lurus terhadap kitab-kitab tadi. Itulah termasuk golongan orang mukhlasin dari mereka semua. Nah, ini tidak ada keraguan buat mereka. Nah, yang sudah terpengaruh, yang sampai sekarang dia melakukan modifikasi. Modifikasi kitab-kitab itu, jadi ada kejadian-kejadian, perjalanan lama dan segala macam, dan akhirnya Injil itu berubah menjadi nama Bible. Ini udah jelas sebagai bukti bahwa ini adalah modifikasi dari manusia, campur tangan manusia yang dipengaruhi oleh iblis dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan disesuaikan dengan budaya keinginan manusia itu sendiri. Nah, kalau di Quran berbeda. Yang ada adalah kodifikasi, hanya mengumpulkan. Dan ini terjadi pengumpulan ini pada saat masa Khalifah Abu Bakar atas dasar usul dari Umar. Abu Bakar sendiri nggak berani. Saya tidak pernah berani karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Nah, inilah yang diawali dengan Umar bin Khattab, bahwa inilah salah satu bid'ah yang sebaik-baiknya bid'ah. Kenapa? Ada pertimbangan Umar bin Khattab di mana para hafiz dan hafizah banyak gugur di medan perang. Terjadilah mushaf yang sampai sekarang kita kenal sekarang. Dan Allah ada campur tangan di sana dan makhluk-makhluk Allah. Dikatakan bahwa inna nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ada garansi dari Allah. Kamilah, Allah menggunakan kata nahnu, karena Allah, selain Allah, memberikan penghargaan kepada makhluk-makhluk lain untuk memelihara dan menjamin bahwa Quran itu sampai kiamat pun tetap lestari. Kalau dikatakan ada sekarang nih yang lagi ngetren, gitu ya, ngetren itu yaitu forbidden question, kalau kita lihat di YouTube itu selalu pemikiran-pemikiran yang
salah gitu karena ngasal. Jadi dia mengatakan bahwa Quran itu sudah tidak layak dan segala macam, padahal Quran berlaku past, present, and future. Itu pemurnian dalam ibadah. Kita yakini bahwa standar kita untuk memurnikan dalam ibadah kita tetap harus berpatokan kepada hujah kita, yaitu Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah sekarang pemurnian dalam diri seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan dan memperhatikan makanannya. Hari ini dan hari-hari sebelumnya telah banyak dibuktikan bahwa gara-gara atau sebabnya manusia tidak sesuai dengan kodratnya kembali, karena apa? Banyak karena terpengaruh tidak memperhatikan dia pola makan, memakan apa yang dimakan, bagaimana cara makan. Ini sudah banyak berubah. Tidak memperhatikan makanan. Sehingga apa? Terjadilah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan dan mungkin cenderung mengerikan saat-saat ini karena dari pola makan, bentuk makanan, dan apapun yang dimakan. Nah ini yang buat bagaimana kita mawas diri di areal sini. Kita perhatikan bahwa penciptaan manusia, kalau dilihat dari nanti ini saya nggak bacakan ayat-ayat, tapi ini saya refer. Saya udah share juga materi ini, mungkin nanti bisa di cross check bahwa penciptaan manusia itu ada 4 unsur bahan dasarnya, yaitu pertama dari alat, tanah, air, dan air mani. Ini bisa dilihat segumpal darah di surat Al-Hajj ayat 5, surat Al-Mu'minun ayat 14, surat Al-Mu'min ayat 67, surat Al-Qiyamah ayat 38, surat Al-Alaq itu sendiri ayat 2, dan diciptakan dari tanah surat surat Al-Hajj ayat 5. Nanti bisa diperhatikan, bisa di cross check apakah ini benar atau enggak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau andai kata ada yang salah dalam penyampaian di sini, tolong diinformasikan saya untuk saya koreksi. Jadi kalau kita perhatikan tentang makanan dan minuman, bedanya adalah jenis yang dimakan atau yang diminum, cara perolehan makanan, adab bagaimana makan dan minum. Berbeda kalau seluruh makanan ini awalnya seluruhnya itu adalah halal, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu memang halal awalnya, sampai ada pelarangan. Khamar misalnya, khamar dulu tuh masih boleh, tapi setelah datangnya wahyu dari Allah bahwa nggak boleh kita melakukan minum khamar, maka khamar itu timbul pelarangan. Nah, bagaimana cara memperoleh makanan ini dalam usaha mencari? Ya terkadang banyak kita menghalalkan segala cara. Jadi kita keluar dari koridor. Kalau dia bilang katanya, jangankan kita mencari yang halal, yang haram aja susah, dia bilang gitu. Jadi ini kita melegalkan sesuatu sehingga kita berbuat seenaknya aja sampai kita memperoleh makan dan minum itu banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Lantas dengan adab bagaimana? Adab pun juga sama. Mungkin kalau untuk jenis makanan, daging babi, anjing dan segala macamnya dalam bentuk zahir, kita mungkin bisa menghindari untuk tidak makan itu. Cara memperolehnya, karena memang kita insya Allah kita semua yang ada di sini Allah lindungi dari memperoleh makanan-makanan yang tidak halal. Tapi adab bagaimana makan dan minum, mungkin ini sesuatu hal yang terkadang kita harus pikirkan. Bagaimana peradaban di muka bumi ini yang saya katakan tadi, bahwa iblis selalu membuat bagaimana caranya penyesatan kepada seluruh manusia. Kalau cara ini
dia bagaimana caranya dia masuk ke dalam tubuh manusia, tidak lain dan tidak bukan orang kesurupan masuk ke pori-pori iblis itu, lalu orang jadi berontak-berontak dan mengatakan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kalau dilihat dari seperti ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3 sebagai ayat yang terakhir turun, bahwa kita diperlihatkan untuk melihat bagaimana cara makan kita. Iblis laknatullah masuk lewat mana? Perantaranya tidak lain dan tidak bukan. Kalau jenis yang kita makan, saya tidak peduli babi, anjing, darah dan segala macam itu. Karena begini secara ilmu pengetahuan silakan aja. Tapi yang pasti, Allah telah menurunkan kewajiban untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Jadi saya taat sami'na wa ata'na. Di sisi lain pula, artinya apa? Kalau Allah sudah melarang ini, maka yang dilarang Allah menjadi hak iblis. Jadi kalau kita makan daging babi, bukan bicara masa cacing kita, bukan bicara itu bagian dari sesuatu hal yang bisa kita pikirkan. Tapi yang paling penting adalah iblis bersemayam dari jenis makanan-makanan secara zahir diharamkan. Yang kedua, perolehan yang didapat dari barang-barang haram yang menyebabkan hak iblis untuk masuk ke dalam makanan-makanan tersebut walaupun zahirnya halal. Ini perlu diperhatikan hati-hati. Iblis punya hak untuk masuk ke dalam adab yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu pun juga menjadi hak iblis bersemayam di makanan itu. Salah satu contoh, Rasulullah katakan, hanya iblis yang makan dan minum dengan tangan kiri. Bagaimana adab makan kita lihat, mungkin kita baca sirah Nabawiyah, bagaimana Rasulullah makan. Nah itu kita kembali melihat, kita lihat di sana. Bayangkan, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa apakah ini apalah kebetulan. Allah lestarikan yang namanya hidangan itu surat kelima. Surat kelima yang berjumlah 120 ayat. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Al-Alaq turun 5 ayat, ini ada sebabnya. Karena darah itu diciptakan dengan 5 ayat. 5 ayat itu apa? 5 ayat itu Al-Maidah. Jadi proses terjadinya darah itu karena proses makan kita. Kita referensikan masuk ke surat kelima Al-Maidah, maka surat Al-Maidah berjumlah 120 ayat. Ada apa dengan 120 ayat? Setelah pengetahuan kita peroleh, maka dikatakan umur darah dalam tubuh manusia 120 hari. Ini suatu hal yang sudah disepakati oleh ilmu pengetahuan. Darah di tubuh kita 120 hari bersemayam. Lalu bagaimana akibatnya? Makanan yang kita makan yang mengandung iblis di dalam tubuh kita, maka dia akan bersemayam 120 hari di dalam limpa kita, database darah kita. Inilah yang bikin mereka dapat waswisu fi sudurin nas, selalu menciptakan, selalu membuat keraguan-raguan, menciptakan kekhawatiran, was-was terhadap diri kita. Jadi sepertinya makan, minum sesuatu hal yang remeh-temeh mungkin selama ini kita anggap. Tapi Masya Allah dampaknya luar biasa. Sampai Rasulullah pernah mengatakan ada seseorang berdoa demikian khusyuk. Tapi Rasulullah bilang, kasihan bapak itu. Dia berdoa demikian khusyuk tapi Allah tidak menerima doa. Kenapa ya Rasulullah? Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah? Sementara pakaian yang dipakai, makanan yang dimakan, itu dari barang yang haram. Allah bilang gitu. Jadi jelas bahwa ini baru level doa. Bagaimana dengan sholat kita?
Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana umrah kita? Bagaimana haji kita? Kalau segala sesuatunya ada di dalam tubuh kita dari hal-hal yang dipengaruhi oleh makanan-makanan yang tidak baik, bukan dari sisi zahir, ilmu gizi dan segala macam. Tapi saya lihat bahwa keseimbangan tubuh kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan itu, makanan apapun yang kita makan selama adabnya benar, tidak berlebihan. Dan apapun makanan kita bisa menangkalnya, tapi yang jadi masalah karena iblis ada di dalam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa sih maksud Allah menciptakan manusia dari bahan-bahan dasar tadi? Saya mau analogikan bahwa ibaratnya ibu-ibu paham deh. Ini koreksi ya ibu-ibu kalau memang resep ini salah, saya sih ngasal aja nih. Bener apa enggak saya nggak tahu lah. Tapi artinya saya cuma hanya mau ngambil analogi bahwa ibaratnya manusia itu adalah tepung, telur, mentega. Ini pembentuknya dia. Ini kita mau bikin nasar. Jadi bahannya terdiri dari semua bahan ini. Lalu dibuat resep. Setelah dijadikan resep, jadi bentuk baru yang keluar dari zat pembentuknya. Terus menjadi rasa. Rasa itu ada dua. Kalau itu enak, ya dikatakan lezat. Nggak enak, ya nggak lezat. Kita lihat yang saya mau perhatikan di sini adalah bukan bagaimana nastar itu kita buat ya, bukan. Tapi saya lihat bahwa tepungnya sudah tidak terlihat, telurnya tidak terlihat, menteganya tidak terlihat, nanasnya tidak terlihat, garam, gula, keju, semuanya tidak terlihat. Tapi ada zat dasarnya itu tetap ada. Ini nastar pakai gula, berarti ada unsur manis. Ini nastar tepung terigu, tepung beras, tepung kanji, pasti berbeda. Dan sebegitu, mentega, kualitas mentega yang dipakai, entah itu mentega Blue Band, Wisman, dan segala macam, itu pasti mempengaruhi dari bentuk itu semua. Nah, cuman garam juga semua rata-rata asin. Mungkin garam Inggris kali yang nggak asin ya. Kalau garam Inggris ya lebih cenderung kita. Nah, keju pun bermacam-macam. Nah, jadi artinya yang ingin saya sampaikan, bahan dasar sudah tidak tampak, namun sifat-sifat bahan dasar tetap melekat. Jadi kalau manusia diciptakan Allah, sisi lain Allah katakan dari tanah, sisi lain Allah katakan dari darah, sisi lain Allah katakan dari air mani, sisi lain Allah katakan dari air. Itu berarti ada sifat-sifat dari zat pembentuk, itulah diri kita. Nah, inilah kita harus membersihkan diri kita, harus mengawasi diri kita. Saya bicara tentang segumpal darah. Sangat mudah bagaimana kita melihat kinerja diri kita dalam segumpal darah. Gak usah susah-susah. Sekarang udah ada Google, udah apalagi Google sampai AI. Kalau kita katakan AI, sifat-sifat apa sih dalam darah dan bagaimana fungsi-fungsi darah? Kita tanyakan AI, semua pasti bisa dijawab dan kita bisa tahu. Ini kita tanya. Kalau kita tanya, diri kita adalah segumpal darah. Segumpal darah adalah bahwa tugas darah mendistribusikan saripati makanan atau nutrisi ke seluruh organ tubuh. Mendistribusikan oksigen, membentuk jaringan sel dan organ tubuh, membuang zat tidak berguna sebagai antibodi atau sel darah putih. Ini saya ambil sampling bahwa kita adalah darah, inilah tugas kita. Jadi sifat-sifat darah itu melekat. Kita tanyakan diri kita. Kita coba lihat. Saya adalah darah. Ya, saya adalah darah. Fungsi darah adalah mendistribusikan saripati, nutrisi. Memberikan yang terbaik kepada seluruh organ tubuh. Yang terbaik. Jadi kita tanyakan kepada diri kita, kita adalah darah. Apakah kita telah memberikan yang terbaik yang kita miliki? Baik untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita.
Sehingga ini sebagai ibadah kita kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita. Bersihkan diri kita. Apakah kita telah memberikan sesuatu yang terbaik? Harusnya, saya mau analogikan bahwa contoh, saya habis jalan-jalan pergi ke satu tempat, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh tidak saya delivery, tidak saya distribusikan ke seluruhnya habis. Enggak, tapi saya simpan. Begitu, satu ketika udah mau kadaluarsa. Expired udah besok nih, bagiin sayang. Kita kasihin deh tuh ke tetangga-tetangga kita daripada nggak kemakan. Coba, itu artinya kita menyimpan sesuatu yang hampir mubazir baru kita kasih. Begitu hal-hal, bagaimana ada baju layak pakai nggak? Kita kumpulkan baju layak pakai untuk menyumbangkan, untuk memberikan. Kenapa kita nggak berikan baju, pakaian yang bukan hanya layak pakai yang bekas kita? Kenapa kita yang terbaru? Kalau lihat dari ini darah, kita sebagai darah harusnya kita memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Nah, terutama di alumni ini, Masya Allah, apa yang kita telah berikan kepada generasi-generasi setelah kita, sebelum kita, kontribusinya. Ini adalah bagian dari sesuatu hal yang luar biasa, apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dan yang telah direkayasa, udah didesain oleh orang-orang yang punya keinginan untuk membentuk ini, dijadikan hal-hal yang seperti sebagai counter. Banyak orang yang melakukan perkumpulan-kumpulan alumni, tapi hanya banyak kemudaratannya. Dengan seperti ini, insya Allah, ini adalah bagian dari sifat asli kita. Lalu kedua adalah oksigen. Artinya simbol oksigen adalah kesejukan. Orang lagi panas terik, ada pohon besar, kita duduk nyaman sekali. Kenapa? Full oksigennya. Hai darah, hai manusia, kamu adalah darah. Kamu harus menularkan, memberikan oksigen ke seluruh makhluk-makhluk Allah. Kalau kita tanyakan diri kita, apakah kita sudah menciptakan, memberikan, mendelivery, mendistribusikan kesejukan buat orang-orang lain di sekeliling kita? Kesejukan kepada diri kita, kesejukan kepada keluarga kita, kesejukan kepada lingkungan kita. Atau kita jangan-jangan karbon monoksida. Begitu kita mendatangi seseorang, apa yang kejadian? Orang menyingkir dari diri kita. Ini yang kita harus waspadai, karena kita adalah darah yang harusnya kita mendistribusikan oksigen, bukan karbon monoksida. Perhatikan diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang kehadirannya sangat dinantikan, ketidakhadirannya dikangeni, atau kita tidak dipedulikan, mau ada atau enggak, syukur-syukur dia kagak ada. Ada si Anu tuh, udah yuk kita tinggal satu-satu. Coba bayangkan, bagaimana diri kita seperti itu. Tapi kehadiran kita dinantikan. Begitu kita ketidakhadiran kita, orang-orang lain kangenkan. Perhatikan, tanyakan kepada kita, apakah kita bikin kangen orang lain, atau kita emang gak dikangenin sama sekali, dibodohin, bodoh amat lah, ya ada gunanya. Nah, lantas yang ketiga adalah sifat darah itu adalah pembentuk organ tubuh. Tangan kita yang dulu kecil banget sekarang jadi besar, badan kita yang dulu kecil, itu bukti. Ini menandakan bahwa, hei manusia, kodrat kamu itu harus membentuk koloni-koloni di setiap tempat. Saya tinggal di Ulu Jami, saya punya teman saudara di Ulu Jami. Saya ke Depok, saya punya teman yang di Depok. Saya kemanapun juga saya selalu membentuk. Saya ngikutin majelis ini, saya ikutin begini, saya ikutin perkumpulan yang positif-positif. Nah, inilah kita harus bisa menjalin silaturahmi pada siapapun. Sifat darah selanjutnya yaitu apa? Membuang sampah. Jadi darah itu berfungsi adalah membuang sisa-sisa atau kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Kodratnya seperti melalui melalui air seni, melalui tinja, sekali lagi, keringat dan udara. Ini jelas sekali. Jelas sekali fungsi darah itu
Manusia harusnya kamu bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ini tercermin dari surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li zakati fa'ilun. Setelah salat bukannya zakat yang secara umum, tapi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Coba perhatikan, tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah banyak membuang-buang waktu, membuang-buang kehidupan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita senang nyimpanin sampah di dalam diri kita. Kita senang banget menyimpan sesuatu yang tidak berguna pada diri kita. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita masih melakukan hal-hal yang demikian. Kalau kita ngumpul, kita sama-sama ada perbuatan-perbuatan yang nggak berguna, perkataan-perkataan yang nggak berguna, kita masih simpan. Nah, yang terakhir, yaitu sifat diri manusia itu ada pada darah, yaitu imunitas. Sel darah putih, jumlah volume sel darah putih dibandingkan sel darah merah sangat sedikit sekali. Tapi justru yang sedikit inilah, artinya apa, sel darah putih begitu ada bahaya ancaman memasuki areal kita, masuki dalam diri kita. Pertama diri kita. Ada orang ingin mencelakakan kita, saya siap mati untuk itu. Untuk membela kehormatan dan kesempurnaan kita sebagai manusia. Inilah orang-orang syuhada. Inilah orang-orang, kalau kita lihat teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Itulah sel darah putih yang ada. Tapi tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah seperti itu? Diri kita dijajah oleh tetangga kita. Lingkungan kita dijajah oleh. Miris bagi saya, miris bagi kita harusnya. Negara yang mayoritas Muslim, mayoritas Islam, tapi tidak ada apa-apanya di negara sendiri. Jangankan untuk negara lain. Kenapa kok yang mempengaruhi negara ini justru bukan orang-orang Islam? Tanyakan kepada orang-orang Islam masing-masing diri. Kenapa kok dikuasai oleh segelintir orang yang bukan orang Islam justru? Sementara mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Nah, inilah artinya apa? Kita kurang berani. Mungkin pada saat sebelum kemerdekaan, para sel darah putih banyak berjuang dan kita menikmati hasil. Tapi di lain sisi pula nggak boleh yang namanya sel darah putih kebanyakan jadi autoimun, jadi lupus. Jadi udah pantas kalau sedikit sekali orang-orang yang punya sifat-sifat seperti itu. Karena apa? Kalau kebanyakan itu juga akan memakan. Jangan-jangan memang kita sel darah putihnya sudah kebanyakan sehingga saudara sama saudara berantem. Kita memakan diri kita sendiri. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Mungkin bisa jadi kelebihan sel darah putih yang mereka mau menjadi pahlawan, menjadi seakan-akan dia pejuang dan segala macam, padahal dia justru melawan saudaranya sendiri, umat-umatnya sendiri. Ini tadi yang sudah saya terangkan. Jadi bagaimana dampak makan minum itu berpengaruh kepada jasadiyah dan ruhiyah kita. Jadi untuk saat sekarang saya baru sampai ke sel darah atau segumpal darah. Ini nanti bagaimana tanah, bagaimana air mani, ini nanti ada penjelasan. Tapi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah manusia adalah diciptakan oleh Allah dari darah, air mani, dan tanah. Artinya bahwa sifat-sifat zat pembentuknya masih melekat dalam diri manusia tersebut secara alamiah. Yang pasti semua adalah baik karena sifat-sifat tersebut kodrat yang diberikan oleh Allah, dan yang membuat manusia itu keluar dari kodratnya adalah manusia itu sendiri. Maka yuk kita sama-sama kenali sifat-sifat zat pembentuk kita, lalu tanyakan kepada diri kita. Organ-organ tubuh di dalam diri kita yang tercermin dalam pembentukan kita, darah dan segala macam. Kalau kita mau lihat
Coba lihat diri kita sebagai tanah. Bagaimana kita lihat sebagai air, bagaimana sebagai air mani. Nah, mungkin di episode berikutnya baru akan saya jelaskan tentang pembentukan sifat yang. Tapi pada intinya untuk kali ini, karena waktunya memang dibatasi hingga jam 6, kurang 9 menit lagi. Jadi artinya terakhir, yuk kita sama-sama mawas diri, kita baca diri kita sendiri. Ini di surat Al-Fusilat ayat 53 jelas. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yaghfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala itu? Jadi ini jelas. Apa yang saya sampaikan bukan nggak ada dalilnya. Saya dalilkan bahwa kita lihat keluar. Khalaqal insana min 'alaq. Kita lihat ke dalam. Tanyakan kepada diri kita. Nah, next selanjutnya kita akan bahas untuk hal-hal yang lain. Kita lihat. Demikian, mohon maaf atas segala macam kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, baru saja kita dengarkan tuh satu paparan yang luar biasa, Pak. Begitu panjang lebar rinci. Mudah-mudahan ya ini cuma bisa memberikan kepada kita suatu bekal yang berharga. Amin. Dan monggo Bapak Ibu yang masih mau tanya nih, masih punya waktu sekitar 7 menit. Ayo Pak Jaya ini boleh monggo. Ya, ini Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Sadiarjo, ini menarik banget. Ini kajian ilmiah nih benar. Saya sampai nyatet kayak gini-gini benar. Ini luar biasa, bahasanya ini baru masalah asupan nih, belum yang lain-lain nih. Jadi tadi kalau saya lihat dari asupan yang kita perlukan jasmani dan rohani ini. Tadi kita baru dapat asupan jasmani, tadi dipaparkan tentang bagaimana bikin nastar gitu. Itu sesuatu buat saya, jadi itu luar biasa gitu ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, dari asupan itu kan kita pernah dengar gitu yang namanya nasib manusia itu kan diawal dari pikiran, terus kemudian perilaku kita, kebiasaan, terus kemudian jadi karakter, dan karakter itu yang menentukan nasib. Nah, sementara tadi kita dapat ilmu yang luar biasa bahwa justru dari minuman dan makanan yang sudah disampaikan dalam ayat Quran juga, justru itu yang bisa mempengaruhi bagaimana diri kita gitu. Nah, pertanyaan saya tuh apakah betul gitu karakter kita itu memang lebih didominasi oleh asupan yang kita dapatkan, ya, artinya di sini dari makanan dan minuman, apa yang dimakan, kemudian bagaimana cara memakannya. Tadi kan Rasulullah mencontohkan karena tidak boleh dengan tangan makan minum dengan tangan kiri, dan juga kalau minum juga harus sambil duduk dan lain-lain gitu. Terus kemudian yang paling penting dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya. Apakah hal-hal itu yang memang akhirnya menentukan tanda kutip nasib kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ustaz, ini sekedar aja. Ini kan saya juga jadi ini nih, kagak enak nih. Ada apa Ustaz? Pertanyaan ini luar biasa. Tapi saya mau mereferensikan pada surat Asy-Syam. Apakah itu akan membuat jadi karakter kita? Ada karakter, 3 karakter. Karakter yang yang diberikan oleh Allah. Pasti baik karakter yang asalnya itu karakter yang memang kodrat ya dari manusia itu sendiri. Terus yang kedua adalah faktor keluarga, karakter keluarga, dan faktor lingkungan. Jadi ada dua karakter kodrat dan karakter bentukan. Sekarang kita lihat, wa nafsi wa masawaha, dan Allah mengilhamkan para falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 potensi di sini. Allah memberikan ilham kepada nafs tadi, jiwa diri kita.
apa? Fujuroha wa taqwaha. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Allah kasih sifat fujur kepada kita 50%, sifat takwa 50%. Nah, bagaimana kita kalau menaikkan takwa kita, maka karakter-karakter positif akan naik, sementara dia akan menekan karakter fujur tadi. Begitu pula sebaliknya, begitu kita taikkan fujur kita, maka karakter takwa itu akan turun. Nah, dari sini nanti baru kita akan lihat apakah dominasinya ada dari pola makan. Jelas sekali terlihat. Unsur pembentukan awal ini yang dikatakan bahwa bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, dan bagaimana orang tua kita makan, bagaimana orang tua kita minum. Salah satu contoh bisa jadi kenapa kok anak kita nakal, anak kita susah diatur, anak kita susah untuk dibilangin dan segala macam. Maaf banget. Kita tanyakan kepada diri kita, apakah pada saat kita berjima kepada istri kita, adab kita benar. Sementara makanan yang kita makan itu menjadi saripati, dan salah satunya dari air mani. Dan dari sinilah pembentukan awal, begitu manusia lahir, nafs itu ada ruh dan ada badan. Tadi ada jasad telah terbentuk, ditiupkan ruh, lalu timbul nafs. Di dalam kandungan itu proses pilihan dari sperma itu bergantung kepada makanan yang dikonsumsi oleh seorang laki-laki. Sel telur yang terbentuk diambil dari sel telurnya wanita. Tapi ini jelas bahwa itu semua terjadi karena proses makanan. Begitu bayi itu lahir ke muka bumi ini, maka ada faktor pembentukan. Inilah yang saya bilang, pemurnian diri, pembersihan diri, mengembalikan kepada fitrah kita. Kita sadari dulu, tapi kan kalau kita sebagai orang tua tidak menyadari tentang diri kita seperti apa, ngasal aja ngelawat anak, kan jadi begitu. Jadi setelah itu bagaimana dia memilihkan orang tua itu bergaul dengan lingkungan. Ini mempengaruhi dominasinya ada pada diri sendiri. Kenapa kalau Allah mengarahkan seseorang kepada pergaulan yang kurang baik? Satu frekuensi pasti akan match. Demikian Pak. Jadi memang kita bukan hanya ngelihat pola makan, bagaimana makan, tapi benar-benar zat yang kita bentuk pada saat menjadi sperma aja, kalau andai kata di dalam limpa kita penuh dengan 120 iblis di dalam diri kita, ini jelas sebagai pembentuk. Dan bagaimana di luarnya, alhamdulillah, Allah kasih Quran, Allah kasih sunnah, sehingga apa? Tidak lain dan tidak bukan. Itulah untuk jalan kita kembali. Inilah yang saya maksud pemurnian diri kita. Jadi kita tidak bisa merekayasa. Bagaimana karakter kita bergaul dengan begini, toh nyatanya banyak yang tidak. Jadi ada sesuatu yang salah kepada diri. Gitu. Demikian wallahu alam Pak Jayadi, mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan gitu. Demikian Pak. Terima kasih Ustaz. Luar biasa pencerahannya. Lanjut Pak Nur. Ya. Masih ada Bapak Ibu, monggo satu lagi deh. Menarik soal ini. Kali masih ada. Pak Budi biasanya tanya tuh. Pak Ali, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suatu pencerahan yang sangat berharga, bahwa manusia memang tadi sampaikan Ustadz tadi aduh keren. Tadi tanyakan sama Pak Jayadi juga, memang manusia itu memang. Tapi saya mau tanya juga nih Ustadz, dikit aja sih. Manusia diciptakan Allah. Dari tanah, dari air mani, dari air dan sebagainya. 120%, apa 120 ya? 120 ya. Bahwa manusia memang ada jinnya lah, bukan? Jin yang ada melekat di tubuh kita. Tapi bagaimana supaya karakter ini bisa dirubah?
karena manusia memang luput dari salah. Allah menciptakan manusia itu memang untuk selalu mengabdi kepada Allah, tetapi masih banyaknya manusia yang salah. Tadi sampaikan ada yang non muslim dan muslim, itu juga perlu pencerahan. Nah, makanya saya minta bagaimana untuk merubah karakter manusia yang tadinya baik, terus begitu dia menjelang akhirnya tidak baik. Masya Allah. Ya, maaf saya. Ini memang ini kan saya baru sampai ini materinya, sebetulnya ada kelanjutannya. Ini bulan Rajab. Jawabannya ada di bulan Rajab. Itulah kenapa Allah jadikan sebagai diperintahkan satu perintah yang Allah tidak memberikan Nabi Muhammad itu di muka bumi, tapi dipanggil ke Sidratul Muntaha. Itu kuncinya sebetulnya. Bagaimana kuncinya? Nanti suatu saat ada kesempatan lagi saya terangkan bagaimana mereplace darah dengan sholat. Bagaimana kita tuh sholat kita bisa mereplace darah yang tuh sudah tercemar penuh dengan iblis 120 hari, hilang dengan 7 hari kalau kita 17 rakaat. 17 rakaat itu 7 hari iblis itu hilang. Dengan catatan tidak memasukkan hal-hal yang negatif lagi dalam tubuh. Kalau mau cepat lagi, kalau kita ambil 40 rakaat, yaitu 17 fardu dan 23 misalnya sunnah, belum tambah rawatib 3 hari. Dan di sini menjelang Ramadan, kalau saya menyebutnya Ramadan adalah bulan cuci darahnya manusia Islam. Karena apa? Begitu darah kita dicuci, itulah orang-orang yang takwa. Demikian Pak. Pada penjelasannya bagaimana caranya sebetulnya masih ada. Bagaimana kita mensimulasikan? Saya bisa mensimulasikan bagaimana posisi sujud ruku terjadi regenerasi darah. Jadi kita yang harus perhatikan adalah meregenerasi darah di dalam tubuh kita. Demikian Pak. Mohon maaf gitu Pak Haji. Assalamualaikum. Memang ini waktunya memang yang kurang. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini karena waktu kita sudah cukup ya, sudah jam 7 lewat 5 nih. Jadi kita akhiri saja ya. Tapi mohon nih Pak Sadiarjo untuk doa sedikit. Oke Pak. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa afina bi karamatil Qur'an wa afina min kulli balatin wa azabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala siratin nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya karim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina min nirani bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kafirna anna sayyiatina bi tilawatil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi safaratil maut wa nazata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hadzab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya Rabbi. Akhirnya berakhir juga. Terima kasih. Dan hari ini Pak Ustadz. banyak sekali orang. Ya, sama-sama. Ada 20 orang sih yang ikut dalam Jom Al-Qasiyah ini. Mudah-mudahan dibaikan. Yuk kita tutup dengan Amin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sehat semua ya Pak Bos. Mohon maaf. Makasih Ustaz tadi, makasih Ustaz Nugro, Bapak jadi. Ya, makasih Ustaz Fadli.